Yo, halo Sabreker, apa kabar kalian semua? Balik lagi sama Bang Kim di channel Kaum Review. Kali ini Bang Kim akan ngelanjutin alur cerita manhwa yang berjudul Skill Cloning yang Overpower part ke-7. Buat kalian semua yang belum nonton part sebelumnya, Bang Kim saranin buat nonton terlebih dahulu supaya kalian nggak ketinggalan alur ceritanya. Juga buat kalian semua yang belum subrek, silahkan disubrek terlebih dahulu. Juga tinggalin like dan komentar kalian sebanyak-banyaknya. Oke lah, nggak usah lama-lama, kita langsung masuk aja ke dalam alur ceritanya. Di part kali ini nampak Sang Woo yang sedang mengamati video berburu. Tak terasa bahwa sekarang sudah jam 12 malam. Para cloningnya pun pulang. Ia berkata bahwa para cloningnya tetap penuh energi dan tak lelah walau sudah seharian bekerja. Lalu Sang Woo menyuruh ketiga cloningnya untuk mandi dan makan. Sang Woo yang sudah mengamati video berburu ingin memeriksa para cloningnya, apakah mereka dapat berburu mengikuti panduan yang ada. Dan Sang Woo mencoba untuk mencari pengalaman bertempur dengan menggunakan familiar skill. Tetapi dikarenakan familiar skill menggunakan mana yang banyak, ia merasa tak bisa bertahan lama dalam percobaan ini. Lalu tiba-tiba Sang Woo mendapatkan sebuah pesan dari Kang Seo yang mengatakan bahwa dirinya akan sampai dalam waktu 10 menit. Lalu Sang Woo bertanya kepada para cloningnya, apakah mereka sudah selesai makan. Setelah itu tampak Sang Woo dan cloningnya menemui Kang Seo. Kang Seo berkata bahwa para cloning Sang Woo sekarang tampak menyeramkan. Sang Woo juga berkata bahwa ia sekarang merasa tidak nyaman bersama para cloningnya. Lalu Sang Woo bertanya kepada Kang Seo, apakah tempat latihan yang ia minta sudah siap? Kemudian Kang Seo menjawab, ia memiliki 3 tempat yang lokasinya tidak terlalu jauh satu sama lain. Tampak Sang Woo menitipkan 3 cloningnya dan berkata kepada Kang Seo untuk menjaga mereka bertiga. Lalu Kang Seo bertanya kepada Sang Woo, apakah ia tak datang untuk menyaksikan mereka? Kemudian Sang Woo menjawab, ia akan ikut dengan menggunakan familiar skill miliknya. Dan ia harus mendapatkan cara teknik pernapasan mana miliknya. Lalu Sang Woo berkata kepada Kang Seo untuk membawa para cloningnya ke tempat perburuan dan katakan kepadanya jika para cloningnya mendapatkan hasil yang baik. Kang Seo pun menjawab, baiklah, ia akan membawa ketiga cloning tersebut. Sang Woo yang ditinggal sendirian merasa bahwa sekarang adalah waktunya untuk melakukan bagiannya. Tampak Sang Woo sedang menggunakan familiar skill dan penuh konsentrasi untuk mengatur arus mananya. Ia seperti melakukan sebuah meditasi. Tak lama dari itu, tampak stat menu menunjukkan bahwa Sang Woo telah mendapatkan skill meditasi. Sementara itu, cloning nomor 1 tampak sedang berburu monster. Cloning nomor 1 berkata, mengapa monster raksasa itu ada di tempat seperti ini? Ini adalah dungeon kelas F dan ia datang ke sini hanya untuk berburu ikan alien. Dan sang cloning berencana melaporkan ini ke pihak yang berwenang dari tempat berburu tersebut. Dan tibalah Kang Seo di tempat perburuan terakhir, di instalasi pengolahan limbah. Tampak Kang Seo menjelaskan kepada cloning nomor 3 bahwa di tempat perburuan ini akan ada ikan asing yang terkenal memiliki rahang yang kuat. Dan Kang Seo menyuruh cloning nomor 3 untuk berhati-hati. Lalu Kang Seo segera mengirimkan sebuah pesan kepada Sang Woo karena ia telah selesai mengantarkan ketiga cloning miliknya. Tampak Kang Seo kepikiran tentang satu pemburu yang sedang berburu di 3 tempat yang berbeda. Menurutnya ini adalah kemampuan yang sangat menakjubkan. Terlebih lagi tubuh yang asli sedang sendirian di dalam kamar. Dan menurut Kang Seo tergantung dari hasil perburuan kali ini. Pasti industri perburuan mungkin mulai terusik dengan adanya skill cloning dari Sang Woo. Dan sementara itu Sang Woo yang sedang di rumah merasa senang karena dirinya telah menguasai keterampilan mengatur nafas mana.
Menurut Sang Woo, meditasi dan keterampilan pernafasan mana sangat berbeda, dan ia mengira akan kesulitan ketika ingin mendapatkan keterampilan tersebut. Sang Woo tampak menjadi kurang bersemangat tentang apapun. Lalu ia menerima pesan dari Kang Seo tadi. Sang Woo pun berpikir para cloningnya sudah sampai dan sedang berjuang. Ia pun kepikiran untuk mengunjungi tempat latihan dan langsung mengaktifkan familiar skill miliknya. Sang Woo pun tampak kaget dikarenakan cloning nomor 1 yang berburu begitu garang. Menurutnya tidak ada masalah sampai sekarang ini. Cloning nomor 1 sedang berada di tempat perburuan tikus raksasa. Monster tersebut adalah salah satu monster yang paling menjengkelkan di antara monster kelas F. Sang Woo yang sudah menganalisa beberapa tempat berburu, ia tampak memberitahu kepada cloning nomor 1 miliknya. Di sana disarankan untuk berburu dengan squad, dan jika melakukan solo, maka ada cara lain yang bisa dilakukan. Dikarenakan tikus raksasa berjalan dengan lurus, hanya perlu jaga jarak dan terus menembaknya. Dan jika pertarungan jarak dekat yang harus dilakukan adalah membidik tulang belakang para monster tikus raksasa. Setelah itu, Sang Woo merasa bahwa ini semua sesuai dengan apa yang ia harapkan. Para cloning dapat berburu dengan menggunakan teknik yang ia analisa selama menonton video. Sang Woo merasa bahwa tanpa rasa terkejut dan takut, para cloning miliknya berburu tanpa memperhatikan level lawan. Dan ia juga bisa merasakan berburu menggunakan keahliannya sendiri menggunakan familiar skill. Bersamaan dengan peningkatan stat miliknya, semua cloning miliknya akan tumbuh lebih kuat juga. Sang Woo yang sudah bergabung dengan cloning miliknya berkata bahwa hari ini ia akan melenyapkan para monster kelas F. Lalu tampak dua pemburu yang sedang berbincang. Salah satu dari mereka berkata, "Mengapa sangat tenang di tempat berburu seperti ini?" Dan yang satu lagi menjawab, "Ia tak tahu. Seharusnya mereka sudah bertemu dengan beberapa monster." Lalu mereka melihat ada sebuah benda di kejauhan. Mereka berdua pun mendekatinya. Mereka pun menemukan mayat para monster yang sudah dibunuh oleh Sang Woo. Dan nampak salah satu dari mereka berkata, "Ada banyak mayat di sini dan berapa harga dari para monster tersebut." Lalu mereka berencana untuk membungkus mayat monster ke dalam kotak. Sang Woo pun merasa perburuannya berjalan lancar, tetapi ia seperti merasa melewatkan sesuatu. Ia pun tersadar selama perburuan ini ia tak mengumpulkan mayat-mayat monster. Lalu Sang Woo langsung menyuruh semua cloning miliknya untuk kembali dan mengumpulkan semua mayat yang telah mereka buru. Lalu Sang Woo berkata kepada cloning nomor 3 bahwa ia melihat ada mayat ikan alien, tetapi cloning nomor 3 tak mengambilnya. Cloning nomor 3 menjawab bahwa ia tak memburu ikan alien tersebut. Kemudian Sang Woo berkata bahwa mayat tersebut adalah uang dan sekarang bukan saatnya untuk berbuat baik. Cloning nomor 3 pun berkata bahwa ia akan mengumpulkan para mayat ikan alien tersebut. Sang Woo tampak memperhatikan ikan alien. Jika ikan tersebut bukan hasil berburu cloning nomor 3, kenapa badan ikan tersebut tercabik-cabik? Menurut Sang Woo ini sebuah keanehan. Dan cloning nomor 3 juga berkata bahwa itu bukanlah ikan alien dan haruskah ia mengumpulkannya. Dan kemudian tampak Sang Woo mengangkat sepenggal tangannya. Ia pun cukup kaget. Lalu pada saat mengecek monster tersebut, tiba-tiba ada sesuatu yang berisik dari balik semak-semak. Sang Woo dengan sigap dikarenakan ia merasakan sesuatu yang aneh, ia langsung mengecek dan ternyata hanya kepala dari ikan alien. Dan tiba-tiba saja ada sosok monster ikan alien yang berdiri di belakangnya. Dan Sang Woo merasa ini adalah sebuah jebakan. Cloning nomor 3 langsung diserang oleh monster tersebut yang mengakibatkan tangan kanan miliknya putus. Sang Woo yang terhubung dengan cloning nomor 3 merasa tangan kanannya sangat sakit. Ia tersadar dan hanya melihat tangan kanannya. Sang Woo pun tampak ketakutan.
Lalu Sang Woo mengambil kesimpulan bahwa rasa sakit dapat memutuskan familiar skill dengan para cloningnya. Lalu Sang Woo langsung menelpon Kang Seo. Ia bertanya kepada Kang Seo di mana tempat cloning nomor 3 berburu. Kang Seo menjawab nomor 3 sedang berada di pengolahan limbah. Dan Kang Seo bertanya apa yang sedang terjadi. Sang Woo pun menyuruh Kang Seo untuk menjemput cloning nomor 1 dan nomor 2 dan membawanya ke tempat pengolahan limbah. Dan Sang Woo akan menceritakan apa yang terjadi ketika ia sampai di sana. Kang Seo pun tampak panik. Sekali lagi ia bertanya apa yang sedang terjadi dan apa ada masalah dalam berburu. Namun Sang Woo hanya berkata kepada Kang Seo bahwa ia akan berangkat sekarang. Sang Woo pun tampak panik dikarenakan terputus dengan cloning nomor 3. Setibanya di pengolahan limbah, tampak Sang Woo sedang dihadang pada saat masuk. Ia harus menunjukkan gelang identitas miliknya agar ia bisa lolos masuk ke dalam. Di sana sudah ada Kang Seo yang sudah duluan tiba. Kang Seo berkata dirinya sudah membawa cloning nomor 1 dan nomor 2. Sang Woo pun berterima kasih. Kemudian Kang Seo bertanya apa yang sebenarnya terjadi. Sang Woo pun menjawab bahwa cloning nomor 3 miliknya menghilang setelah diserang monster yang bukan ikan alien. Dan monster tersebut sangatlah kuat. Kang Seo pun tampak kebingungan. Ia bertanya kepada Sang Woo ciri-ciri dari monster tersebut. Sang Woo pun menjawab bahwa monster tersebut memang berkepala ikan, tetapi memiliki kedua lengan dan kaki yang berotot. Lalu Kang Seo berkata bahwa mereka harus melapor ke pihak yang berwenang dan tempat ini harus ditutup sementara. Dan Kang Seo berkata bahwa monster tersebut adalah Fishman dan berperingkat kelas D. Dan grup pemburu kelas E tak cukup untuk menaklukkan monster tersebut. Lalu Sang Woo berkata kepada Kang Seo agar ia memberitahu pihak keamanan untuk membatasi akses pemburu lain. Lalu Kang Seo ingin segera memberitahukan pihak keamanan, tetapi Sang Woo berkata tidak sekarang. Tetapi sesudah cloning nomor 1 dan nomor 2 masuk ke dalam portal, Sang Woo kemudian berkata bahwa mereka tak bisa hanya diam dan menunggu. Sang Woo meminta Kang Seo agar percaya kepadanya. Lalu cloning Sang Woo pun masuk ke dalam portal. Ia pun mengaktifkan familiar skill. Pertama yang ia lakukan adalah pergi ke lokasi cloning nomor 3 yang terputus dengannya. Tampak cloning Sang Woo telah menemukan Fishman. Sang Woo yang terhubung dengan cloning nomor 1 merasa beruntung langsung bertemu dan ia memiliki kesempatan untuk menyerang terlebih dahulu. Mereka pun langsung membidik kepala Fishman dan Sang Woo mengkomando untuk segera membunuhnya. Mereka pun melepaskan tembakan tepat di kepala Fishman, tetapi mereka malah kaget dikarenakan peluru tersebut tidak mempan bagi Fishman. Kemudian Fishman langsung lompat menyerang mereka berdua. Dua cloning tersebut pun terhempas. Lalu Fishman menyerang mereka berdua menggunakan pedang. Tetapi serangan tersebut meleset dan mengenai sebuah pohon. Sang Woo merasa ini adalah sebuah keuntungan. Menurutnya akan sulit bagi Fishman mengayunkan pedang di antara pohon-pohon tersebut. Tetapi Fishman tampak menebas pohon tersebut. Sang Woo pun merasa terkejut dikarenakan tak sesuai dengan perkiraannya. Pada saat mereka berada di belakang Fishman, mereka berdua mencoba menyerang, namun tetap saja tak berhasil. Malah Fishman lah yang menghempaskan salah satu di antara mereka hingga terbentur dengan pohon. Kemudian Sang Woo berpikir bagaimana mereka berburu Fishman, tetapi serangan mereka saja tidak berhasil. Sang Woo melihat ada peluru dari tembakan mereka yang berhasil membuat luka kepada Fishman. Dan Sang Woo kepikiran untuk membidik luka bekas peluru pada Fishman dan menurutnya itu berhasil untuk membuat luka. Kemudian Sang Woo yang terhubung dengan cloningnya menyuruhnya untuk menembak tepat di luka bekas tembakan mereka. Mereka pun menembaki Fishman terus-menerus, tetapi Fishman bukanlah monster yang gampang dikalahkan. Monster Fishman mencoba menyerang balik mereka berdua. Dan Sang Woo pun merasa bahwa Fishman malah bertambah kuat.
Sang Wu melihat pedang yang dipegang oleh monster fishman semakin membara. Menurutnya itu dikarenakan fishman terluka dan mengeluarkan darah. Lalu fishman tampak sedang menyerang mereka berdua. Kemudian cloning miliknya tertusuk di bagian dada. Kemudian ia pun membalas tusukan tersebut kepada fishman lalu mencabik-cabiknya. Fishman pun menendang cloning Sang Wu hingga terhempas cukup jauh. Lalu Sang Wu dan cloningnya melakukan serangan combo kepada fishman yang sudah terluka parah. Fishman pun tampak jatuh dan kalah di tangan Sang Wu dan cloning miliknya. Akhirnya Sang Wu dapat menarik nafas dan merasa lega karena pertarungannya sudah berakhir. Tampak Sang Wu merasakan dirinya sudah tak dapat berdiri dikarenakan kelelahan dan pelurunya pun sudah habis. Ia merasa sekarat dan ia ingin cepat memberitahu Kang Seo. Tetapi bersamaan dengan itu, ia melihat posisi fishman sudah tidak ada di tempatnya pada saat terjatuh. Sang Wu pun kaget, berarti fishman tidaklah mati. Kemudian ia menyuruh cloning nomor 2 untuk mengikuti jejak fishman. Menurut Sang Wu ini adalah sebuah kesialan dikarenakan jejaknya mengarah ke pintu portal. Lalu tampak keadaan di luar portal tempat berburu. Tampak ada pemburu yang ingin masuk tetapi ditahan pihak keamanan. Pihak keamanan menjelaskan bahwa mereka mendapatkan laporan bahwa di dalam portal telah ada monster kelas D dan mereka melakukan pembatasan jalan masuk. Kang Seo yang melihat cekcok tersebut berkata dalam hati bahwa Sang Wu harus cepat mengalahkan fishman dan keluar dari portal. Di sisi lain, tampak pihak keamanan ingin mengumpulkan pasukan karena fishman telah mendekati portal. Fishman pun ingin menyerang para pihak keamanan. Pihak keamanan pun terus saja menembaki fishman sebelum fishman keluar dari portal tersebut. Lalu dari kejauhan, cloning nomor 2 melemparkan sebuah pisau ke arah fishman dan tepat mengenai kepalanya. Lalu Sang Wu dengan sekuat tenaga merobek kepala fishman menggunakan pisau yang tertancap di kepalanya. Seluruh orang di sana terlihat kaget melihat aksi tersebut dan fishman pun dapat dikalahkan. Sesudah itu orang-orang mengkerubungi fishman. Tampak seorang inspektur berkata, "Bukankah itu fishman?" Lalu seorang pria bertanya kepadanya, apakah pria baju putih tersebut dari asosiasi? Pria baju putih pun menjawab bahwa benar dirinya dari asosiasi. Dan ia bertanya kembali apa yang sedang terjadi di sini. Lalu orang keamanan berkata kepadanya bahwa benar tentang adanya monster fishman kelas D di sini. Tetapi seorang pemburu yang masuk sebelum penguncian portal telah berhasil membunuh monster tersebut. Sang inspektur pun kembali bertanya, bukankah ini tempat berburu kelas F? Apakah ada tim dari kelas D di sini? Anggota keamanan pun berkata bahwa itu bukan seorang pemburu kelas D ataupun tim dari kelas D. Mendengar perkataan anggotanya, sang inspektur tambah kaget. Lalu ia kepikiran tentang pemburu cloning kelas F yang berhasil berburu monster kelas D. Lalu inspektur pun berkata ia akan masuk untuk memeriksa apakah ada monster kelas D yang tersisa di dalam portal. Lalu ia menyuruh anggotanya untuk menyelesaikan penyelidikan tersebut. Di dalam portal ia tampak bingung bagaimana cara ia memberitahu orang asosiasi bahwa pemburu kelas F yang telah berhasil membunuh monster kelas D sendirian. Lalu pada akhirnya part ke-7 pun sampai sini dulu nih Sabreker. Terima kasih buat kalian semua yang udah nonton video ini sampai selesai. Terima kasih juga buat kalian semua yang selalu support channel Kaum Review. Tungguin part selanjutnya yang akan kita upload secepatnya. Terima kasih banyak, sampai jumpa di next video.